Diberkati oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Lah, tidak ada salahnya kalau kita menari buat Tuhan ya. Sesekali kita menari buat Tuhan. Kita pujikan pujian, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Haleluya. Jalan bersama Dia. Cita hatiku kan sejahtera oleh karena kasih-Nya hidupku selalu bahagia oleh karena cintanya damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Oh, haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Oke teman-teman, mungkin teman-teman semua pasti semangat kan untuk memuji Tuhan. Ya, pastilah kita semangat karena jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Ada sukacita pada malam hari ini kan? Oke, kita berikan pujian lagi ini. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Dan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan saya selalu Yesus manis, bersama haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita percaya.
Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau pandang bentuk dan engkau mengasihi dengan hati, tak pernah sama seperti mengatasi segala pencobaan yang baik. Sampai mata berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihi. Oh, Engkau Bapa yang Kau bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati ini. Bapa yang mengajariku, tiada di Kau yang buatku terkasih, Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa sana yang Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Sehingga kami segenap anggota Komsel Kenangan NYG pada hari ini, kami berkumpul bersama untuk melakukan persekutuan kepada Tuhan. Dalam persekutuan kami Tuhan, kami ingin dan kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kami mohon kepadamu Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini penyampaian firman Tuhan kami serah ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau bersama dengan kami. Engkau berkati alat-alat yang kami gunakan, Engkau berkati juga jaringan, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak dapat terganggu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat mari Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan di balik persaudaraan yang rutin dan saudara-saudaranya yang baik di atas kepala meleleh ke canggut yang jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesana kehidupan untuk selama-lamanya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa kita semua, salam. Masih ada sukacita. Saya percaya kita semua kumpul pada malam hari ini. Salam. Ini adalah merupakan malam hari yang paling terindah untuk kita semua, sehingga kita dapat merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini kepada Tuhan kita bisa berkumpul bersama untuk merenungkan kebenaran firman apa yang masa syukur pada Tuhan, di mana Tuhan kita sudah 23 hari ya, kita sudah menginjakkan kaki di tahun 2023. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurus Komsel Kemenangan NYG telah mempercayakan saya untuk memimpin sharing daripada firman yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Ini siaran bagi kita ataupun suatu himbauan kepada kita, di mana kita harus bisa menyadari bahwa suatu kerukunan ataupun rasa persaudaraan itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Di zaman ini, tidak semua manusia mempunyai sifat yang ingin individual, memiliki sifat egois, mementingkan diri sendiri, susah kerjasama, bahkan rasa peduli terhadap sesama itu sangat sedikit. Dan tidak tutup kemungkinan teman-teman bahwa sifat ini juga dimiliki oleh anak-anak Tuhan saat ini, yang bersifat dan bahkan dampak negatif bagi kecahan antara satu dengan yang lain. Jadi dalam firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini, saya memberikan tema kecil, judul kecilnya yaitu persaudaraan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, kita dapat belajar dari seorang pemazmur, yaitu Daud, bahwa dia memiliki suatu kerinduan supaya dia kembali membangun bait Allah yang sudah hancur di saat Israel dibuang ke Babel. Jadi ternyata
Raja Daud juga menyadari bahwa sebenarnya dalam membangun bait Allah itu, dia menyadari bahwa dia tidak mampu apabila dia melakukan hanya seorang diri. Tanpa ada rasa kebersamaan, tanpa ada rasa persaudaraan, maka sesuatu yang dia ingin lakukan itu tidak akan pernah terwujud. Jadi untuk itu dia ingin menciptakan terciptanya rasa rukun antara satu dengan yang lain bagi bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Karena dengan adanya kerukunan, dengan adanya sifat persaudaraan, kebersamaan antara satu dengan yang lain, maka semua yang dia inginkan akan terwujud. Karena dengan adanya kebersamaan, maka saling ada pergandengan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa di mana sebenarnya apa yang membuat persaudaraan itu terlihat indah. Yaitu yang membuat persaudaraan itu terlihat indah, teman-teman, yaitu salah satunya adanya kerukunan. Apabila tidak ada kerukunan, maka rasa persaudaraan itu tidak akan terlihat indah. Karena ada sesuatu hal yang membuat kita merasa benci, merasa tidak senang dengan sesama kita. Kemudian adanya rasa kerjasama dan tidak ada rasa saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi, dengan adanya sifat kerukunan, sifat kerjasama, maka buah dari persaudaraan yang indah itu adalah dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan bagi manusia itu adalah sifat rukun. Ada rasa kerjasama, ada rasa saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Di mana Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah mau mendamaikan kita dengan Dia melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Jadi untuk itu Tuhan juga merindukan supaya kerukunan antara satu dengan yang lain itu tercipta, sehingga adanya nanti bisa dapat kita katakan bahwa persaudaraan itu indah. Yang kemudian buah dari persaudaraan yang indah itu adalah mendatangkan berkat. Kita dapat melihat teman-teman di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dia berkata, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan jubahnya seperti embun gunung. Jadi rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain, kita yang melimpah dari Tuhan. Inginkan oleh Tuhan itu adalah kepedulian antara satu dengan yang lain. Jadi saya percaya berdirinya Komsel Kemenangan NYG ini adalah itu karena ada rasa saling peduli, ada rasa persaudaraan, terlebih kepada pemimpin Komsel. Mungkin barangkali kalau dia tidak mempunyai rasa peduli antara satu dengan yang lain, barangkali dia tidak bersusah payah untuk mendirikan Komsel ini. Kenapa? Melalui berdirinya Komsel Kemenangan NYG ini,
pemuda-pemudi Kristen akan dapat mengikuti persekutuan kepada Tuhan. Jadi saya percaya yang ketua Komsel Kemenangan pemuda-pemudi Kristen dapat mengenal Kristus itu sebenarnya siapa, dan sehingga bahkan sampai sekarang ada rasa perhatian antara teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kunci utama yang harus kita miliki supaya adanya keindahan dalam sebuah persaudaraan itu adalah ada sifat kerukunan. Jadi saya percaya bahwa kita semua yang berkumpul pada malam hari ini kita memiliki sifat rukun, sifat bersaudaraan, dan sifat bergandeng tangan. Tidak ada sifat egois yang ingin individual antara satu dengan yang lain. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sejauh demikian paparan dari saya untuk firman Tuhan yang sudah kita buka ruang diskusi. Jadi untuk teman yang ingin memberikan tanggapan daripada firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk mendengarkannya dan kita sampaikan apa yang di suara Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita supaya kita dapat dengarkan bersama. Mungkin ada dari Kakak Binaria Laguna. Apakah? Shalom, apa Kak Novi? Kita sekarang nih kalau ada data tanggapan kakak dari baca pada malam hari ini, dipersilahkan. Tanggapannya? Nggak ada, Kak. Oke, terima kasih. Dan Kak Perma. Siapakah siapa? Perma ikhlas lah iya. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya bukan ini tambahan sih, bukan cuman karena tadi pengkhotbah bilang bahwa untuk sharing-sharing. Jadi ini bukan tambahan, kita hanya sekedar sharing aja. Baik, terima kasih untuk Kak Novida yang telah mempercayakan atau memberikan kami waktu untuk bisa sharing firman Tuhan malam hari ini. Pertama-tama secara pribadi terberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh bahwa tadi ada yang saya kutip dan bicaraan saudara bahwa persaudaraan itu rukun dengan kebersamaan yang rukun. Tentunya dalam kehidupan ini tentunya kita setiap kita tentunya pastian atau organisasi tertentu itu tentunya apa gunanya jika dalam satu organisasi atau dalam persaudaraan itu tidak ada rasa kebersamaan, tidak ada rasa
rukun, tidak ada rasa damai. Tentunya dalam sebuah organisasi itu atau dalam persaudaraan, tentunya harus hidup rukun, hidup bersamaan yang disampaikan oleh hambanya malam hari ini. Karena ada ini juga menjadi kesaksian dalam kehidupan saya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, seseorang bisa yang namanya saudara itu sebenarnya harus rukun, harus bersama, saling melengkapi dan saling mengingatkan. Ada teman yang saya temui dalam hidup saya, sesama hamba Tuhan dan sesama pelayan. Memang dalam suatu kebersamaan itu dia bisa dikatakan dia oke. Bahkan untuk canda, untuk memberikan motivasi dia oke. Tapi giliran kita bercanda samanya, giliran kita mau candain, malah dia marah. Dia boleh candain kita, tapi kita tidak boleh harus siap-siap menghadapi yang namanya risiko. Nah, yang namanya risiko artinya apa yang saudara alami, Anda juga harus alami. Artinya saling mendukung, saling mendorong, saling memotivasi. Bukan saling untuk menjatuhkan. Bukan saling menunjukkan supaya kita yang lebih terdepan, kita yang lebih dilihat orang. Jangan seperti itu. Artinya dalam sebuah kebersamaan itu, persaudaraan itu harus benar-benar hidup rukun. Artinya apa saja keputusan-keputusan dari kita harus kita beritahu kepada yang lain. Sehingga apa yang kita lakukan, program apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Sehingga tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Terima kasih kepada pengkhotbah. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih Prama. Sangat terberkati ya melalui penyampaian Kak Prama tadi bahwa ada sifat rasa tersinggung ya, mudah tersinggung ya dengan sifat teman. Terima kasih juga pengalamannya sudah dibagikan kepada. Mungkin ada dari Kakak Erna Gea ya. Kami persilahkan untuk Kakak Erna. Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini bukan teman, bukan apa, cuman sedikit berbagi buat teman-teman semuanya. Ya, dimana terima kasih buat hambanya pada malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwasanya persaudaraan itu indah. Ya, betul. Betul kan Kak Patimas? Ya, jadi mungkin kita sudah mendengar tadi bahwasanya persaudaraan itu indah dan itu akan terjadi ketika kita ada kebersamaan, kesatuan hati. Jadi jangan juga saling menjatuhkan satu yang lain. Dan terus kita ini juga perlu berhati-hati, bukan maksud dalam arti memilih teman atau bagaimana, bukan. Cuma dosa begitu. Jadi kita tidak tahu apa isi hati seseorang begitu. Cuman saya yakin dan percaya saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, ketika kita mendalamkan firman Tuhan, kita pasti sehati dan satu pikiran begitu. Di Komsel Kemenangan NIG. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ada kebersamaan ketika ada kerjasama satu sama yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, terima kasih Kakak Erna. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin membagikan pengalamannya dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Mungkin ada dari Kakak Tidar. Halo Kakak Ridar. Ya, salam. Salam. Ya, izin untuk sebentar saja. Ya, terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam ini. Firman Tuhan ini bersama bagaimana hidup dalam kerukunan, ya. Firman Tuhan ini berbicara tentang hidup rukun. Sudah disinggung oleh saudara Prama dan saudari Ernagi, ya. Ada kata sehati sepikir. Kata lainnya juga bisa saling melengkapi. Maka kita akan hidup rukun bersama. Gitu ya. Itu sih. Kita saling melengkapi, maka kita akan hidup rukun bersama dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita hidup rukun bersama di dalam Tuhan, kalau yang satu berat sebelah, yang satu seimbang, yang satu berat sebelah. Artinya yang kita maksud, maka yang terjadi lain juga. Maka tidak akan terjadi hidup namanya kerukunan. Baik dalam persaudaraan, baik dalam pertemanan, sahabat, dan sebagainya. Kalau tidak ada kata saling terbuka, saling mempercayai satu sama lain, kata kerukunan itu hilang. Itu bagi saya hilang. Kerukunan itu tidak ada. Yang ada saling mengadu, saling memahami, tidak saling mengerti satu sama lain. Baik dalam persaudaraan kah itu, baik dalam pelayanan kah itu. Kalau tidak saling melengkapi, saling mengerti, saling memahami, maka sia-sialah sudah. Kayak mana itu bisa terbangun menara Babel nantinya kalau tidak ada kesehatian bersama. Itu kan? Tidak ada, tidak bisa, sia-sia sudah. Kita katakan rukun kita ya, oke maju terus, oke siap Kak. Maka yang satu katanya hidup rukun, ya uga bada ubu ya udah bada utur gila lagu. Saya akan ikuti jalan saya sendiri. Itu dia tidak mau ikut dalam kebersamaan itu. Lain yang dia pikirkan, lain yang dia inginkan. Itu namanya mengadu, kata lainnya ini memberikan jati dirinya yang sesungguhnya. Padahal salah pula. Kayak mana itu bisa terbangun? Bagaimana bisa kita bangun kota indah? Kalau tidak ada kerukunan di dalamnya, maka tidak akan terbangun kota indah kita. Tidak akan terbangun. Segudang apapun yang kita inginkan, semiliar apapun, kalau tidak ada kerukunan, kesehatian, seia sekata, sepikir, saling memahami, saling melengkapi, maka sia-sia sudah, saudaraku yang terkasih. Ya, itu dari firman Tuhan kepada kita pada malam ini. Ada satu
satu pertanyaan sedikit dari saya. Mari kita saling membahasnya bersama-sama nanti. Saya agak lemah dan tak berdaya memikirkan hal ini. Mungkin dari Bang Tim Andrianus, Kak Harida, dan teman-teman lain di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, seperti apakah minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut? Kayak mana bentuknya? Seperti apakah kira-kira? Lalu embun gunung Hermon, seperti apakah itu? Bagaimana mengalir dalam diri kita? Bagaimanakah minyak yang baik itu mengalir dalam diri kita? Apakah pantas kita menerimakah itu? Atau bagaimana? Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada saudari-saudaraku semua. Oke, dari Kak Fatimas ya, ada pertanyaan di mana dia bertanya tentang ayat 2 dan ayat 3. Dia bertanya bahwa bagaimana, seperti apa dia minyak yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, dan seperti apa juga embun di Gunung Hermon yang turun ke atas Gunung Sion, apakah pantaskah kita memilikinya? Jadi saya memberikan satu tanggapan dari saya di sini bahwa kita perhatikan dari ayat pertama, dia berkata bahwa langkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi menurut saya di sini untuk Kapatimas, untuk pertanyaan Kapatimas, di mana di ayat yang 2 dan 3 ini, itu sebenarnya buah, itu sebenarnya hasil apabila ada rasa persaudaraan dengan rukun, rasa saudara rukun. Kan karena di ayat yang pertama dia tadi berkata, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, maka itu akan dilanjutkan sebenarnya, maka akan didatangkan berkat. Dia jelaskan tadi di ayat ketiga, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi ibarat saya pernah ke janggut Harun yang meleleh ke leher jubahnya, ibaratkan seperti itulah berkat Tuhan bagi kita. Dan Kapatimas tadi berkata bahwa apakah embun gunung Hermon itu pantaskah kita miliki? Jadi itu saya rasa itu kalau memang kita ingin memiliki itu, maka seperti yang kita katakan tadi, mari kita ciptakan kerukunan, mari kita ciptakan rasa persaudaraan, rasa kerjasama antara satu dengan yang lain. Jadi barang siapa yang merindukan hal itu, maka mari kita ciptakan hal-hal yang baik, kerukunan antara satu dengan yang lain, sehingga berkat daripada Tuhan itu kita peroleh, kita dapatkan, dan kita juga bisa nikmati bersama. Jadi demikian dari saya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Kami persilahkan.
Mungkin ada dari Katinus. Tinus. Oke. Dengar ya suara saya ya. Ya. Terima kasih. Kiranya sharing kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sangat memberkati kita. Jadi kita mulai tahun ini ya, tepat sekali firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Bahwa kita memulai tahun 2020 dengan rukun kebersamaan. Jaringan ini, coba masuk ke ini. Iya, jaringan. Sudah itu. Dia bawa aja di bawah, jangan 3. Maaf ya teman-teman, ini jaringan. Soalnya tadi di sini hujan. Iya. Iya. Kita bersyukur kalau ya Komsel kita ini sampai hari ini maju. Ya, kenapa bisa maju sampai hari ini? Karena satu-satunya itu ada kerukunan. Saya lihat teman-teman di grup itu sangat aktif sekali. Bagaimana teman-teman untuk mendukung atau apa namanya ya, mengajak untuk beribadah bersama-sama. Mungkin hari-hari ini teman-teman saya nggak bisa ikut-ikut di ibadah kita karena memang kalau bulan-bulan Desember itu sama Januari ya, kami di sini ini agak sibuk begitu. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan pada malam hari ini indahnya persaudaraan. Nah, indahnya persaudaraan ini ketika di dalam ada kerukunan, ketika ada kebersamaan, saling mendukung dengan yang lain. Teman-teman semua tadi sudah menjelaskan, itu sudah benar. Jadi harapan kita bersama ke depannya itu harus kita ya bergandengan tangan supaya Komsel ini maju terus. Saya pikir kemarin ya, kalau teman-teman nggak ada yang ini di grup ya, jangan-jangan Komsel kita ini sudah berhenti sampai di tahun 2022 kemarin. Ya ternyata masih hidup ya. Puji Tuhan. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya tambahin ketika kita kalau mau kita diberkati oleh Tuhan, yang pertama tadi itu harus kita rukun bersama, dan kedua itu kita saling mendoakan. Karena doa juga penting. Kita saling mendoakan, mungkin keluarga kita juga, teman-teman kita juga mungkin penyusunan, kita harus mendoakan. Dan kita juga mendoakan Komsel ini supaya terus maju untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya lihat hari-hari ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, khususnya kita orang juga, karena hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, ya kita tahu diri sajalah, tidak perlu dinasehati lagi, kita sudah besar. Jadi ya viti-viti itu ya harus baik-baik lah supaya menjadi berkat. Saya lihat viti-viti orang itu di TikTok ini, aduh, bahkan kita saja pun saling menghina.
Jadi ya saya berdoalah kepada kita semua ya supaya ada perubahan. Dan teman-teman juga yang ada di Pulau Nias, ya bangunlah persaudaraan di sana. Teman-teman kita, ajaklah mereka beribadah dan istilahnya sosialisasi harus penting. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan ini yang sangat memberkati kita. Bagaimana kita rukun bersama untuk memajukan Komsel Kemenangan ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Baik, terima kasih untuk Kakak Tinus. Oke, mari kita tetap berdoa dan bergandengan tangan supaya Komsel Kemenangan NYG tetap maju dan tetap aktif. Sehingga kita juga dapat menjadi panutan, menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang menyaringkan firman Tuhan. Baik, saya rasa tidak ada lagi. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa dan sekaligus untuk menutup firman Tuhan, sekalian untuk doa syafaat, ya kan? Jadi mari kita sampaikan doa kita. Pertama-tama untuk teman-teman yang lain, kita ada rencana bahwa tanggal 30 Januari ini tahun 2023 kita akan melaksanakan Natal Komsel Kemenangan NYG. Jadi mari kita doakan bersama supaya Natal yang kita laksanakan pada tanggal 30 Januari dapat terlaksana dengan baik, terhindar dari segala halangan, dan supaya terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga mari kita berdoa untuk dana Natal kita yang saat ini mungkin masih berkurang ya. Jadi kita butuh dana supaya dana kita dapat tercukupi untuk melaksanakan Natal pada tanggal 30 Januari ini. Dan seterusnya kita juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani pada saat 30 Januari nanti di hari Natal, di perayaan Natal. Mari kita berdoa untuk mereka, siapapun yang menjadi pelayan Tuhan, kita berdoa kepada mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka juga diberikan kesehatan dari sekarang, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga mari kita berdoa bersama untuk panitia Natal dan seluruh panitia Natal mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seluruh sie-sie yang sudah terikat menjadi panitia Natal. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka tetap semangat untuk dalam mempersiapkan perayaan Natal pada tanggal 30 Januari. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita, supaya tetap ada kesatuan, kerukunan, sehingga bangsa dan negara kita dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk
seluruh gereja yang ada di ini, supaya berarti masing Bapak Mama kita, saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada, dan kita berdoa untuk mereka supaya mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama untuk pengurus Komsel Kemenangan NYG kita, supaya mereka tetap ada kesatuan hati untuk memajukan Komsel kita, sehingga Komsel Kemenangan NYG tetap maju, tetap semangat dalam melakukan persekutuan kepada Tuhan, untuk mengumpulkan pemuda-pemudi Kristen mengenal Tuhan, belum di pinggir jalan yang mereka alami saat ini beda dari apa yang kita rasakan. Jadi kita berdoa untuk mereka supaya mereka tetap kuat dan mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita juga berdoa untuk para misionaris dimanapun mereka pelayanan, supaya mereka tetap ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, baik yang pelayanan di pendalaman, di kota, dan dimanapun silakan untuk bisa menyampaikannya. Baik, mungkin tidak ada ya. Atau ada? Lanjut. Oke. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita mengakhiri firman Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata di atas kerajaan surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Engkau telah mengajari kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami tetap ciptakan rasa kerukunan, rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Sehingga Engkau jauhkan kepada kami sifat egois yang hanya ingin mementingkan kekuatan, kemampuan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Jangan kami hanya sekedar mencari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi sulu dan rema di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin menyampaikan apa yang menjadi pergumulan. Kami adalah manusia yang terbatas, yang tidak pernah lepas daripada belenggu dosa. Untuk itu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu saat ini. Tuhan ampuni kami, perkenankan kami untuk menyampaikan pergumulan kami kepadamu. Sehingga pergumulan kami yang kami sampaikan, Tuhan dapat jawab tepat indah pada waktunya. Kami percaya Allah yang kami sembah saat ini adalah Allah yang penuh kasih, yang pemaaf, yang penyayang, sehingga Engkau tidak memandang kami karena dosa kami, tetapi Engkau dapat mengabulkan apa yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, yang kami cintai,
Saat ini kami berdoa untuk perencanaan bahwa kami Komsel Kemenangan NYG telah menyepakati bersama pada tanggal 30 Januari 2023 ini kami akan melakukan perayaan Hari Natal. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu waktu dan tempat yang sudah kami tentukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati ya Bapa, sehingga di mana saat pelaksanaan Natal kami mohon kepadamu supaya Engkau dapat memberikan cuaca yang baik, cuaca yang mendukung, bahkan Engkau juga berkati alat-alat yang kami gunakan. Engkau berkati juga jaringan yang kami gunakan ya Bapa, sehingga perayaan Natal boleh terlaksana sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga Tuhan dalam perayaan Natal ini kami membutuhkan kami mohon kepadamu, kami bersyukur sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya Allah yang kami sembah mempunyai segala sesuatu. Maka dari itu Tuhan kami percayakan bahwa dana yang kami butuhkan dalam perayaan Natal kami percaya bahwa Tuhan akan cukupkan bagi kami semua. Demikian Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan pada tanggal 30 Januari ini dalam perayaan Natal kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesehatan, sehingga ketika mereka melakukan pelayanan dapat mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Bapak kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadi panitia Natal kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk menjadi panitia Natal kami, sehingga dengan penyertaan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada seluruh panitia, Natal Komsel Kemenangan NYG dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya seluruh rangkaian acara perayaan Natal pada tanggal 30 Januari 2023, Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara Indonesia yang kami cintai saat ini, Tuhan Engkau berkati. Berikan kerukunan antara bangsa kami, berikan kesatuan hati, sehingga apa yang dilakukan, apa yang menjadi program di dalam bangsa kami ini, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan sampai kepada aparat desa, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka melakukan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Tuhan Engkau yang memberkati mereka, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bekerja di setiap gereja masing-masing. Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketekunan dalam melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga saat ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, sana saudara kami percaya Tuhan yang terus menolong dan melawat mereka. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjaga dan melindungi mereka pada saat ini, sebab mereka juga yang menjadi pendukung kami dalam melanjutkan cita-cita kami, dalam melanjutkan studi kami,
supaya mereka selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh orang-orang miskin yang ada di kolong jembatan, di pinggir jalan, yang ada di panti asuha, panti jompo, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Walaupun mata kami tidak terjangkau untuk melihat mereka, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa untuk mengetahui seluruh isi dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya Engkau menjangkau mereka. Engkau datanglah kepada mereka saat ini Tuhan. Berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari mereka. Engkau pakai orang-orang yang terhebat untuk datang memperhatikan mereka, untuk datang memperhatikan kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani dan terlebih-lebih kebutuhan rohani mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Maka saat ini kami percaya Tuhan akan mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang akan mempedulikan mereka. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris yang pergi untuk melakukan penginjilan kepada umat-Mu yang masih belum mengenal Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Sebab ketika mereka Tuhan pilih untuk menjadi seorang misionaris, seorang penginjil, kami percaya saat itu juga Tuhan akan memakai mereka. Tuhan juga yang akan memberikan mereka kekuatan, kemampuan dalam melakukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Lindungi mereka Tuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, mereka dapat lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami, anggota Komsel Kemenangan NYG yang sedang berjuang saat ini. Mungkin ada mereka yang sedang berjuang dalam penyusunan skripsi. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, seluruh dana yang mereka butuhkan ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, cukupkan bagi mereka, sehingga mereka merasa bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan menyaksikan dimanapun mereka berada, bahwa Tuhan yang kami sembah saat ini adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kau berikan mereka kekuatan sehingga dapat mereka menyelesaikan tepat pada waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu dosen mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing, anak-anak Tuhan yang telah berkumpul di hadapan Tuhan saat ini. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami satu persatu, walaupun kami tidak menyebutkannya satu persatu di hadapan-Mu. Engkau adalah Maha yang tahu. Maka saat ini Tuhan kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang sedang kami gumuli saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, sehingga kami akan menjadi contoh, kami akan menjadi panutan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan jawab tepat indah pada waktunya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian untuk ibadah kita pada malam hari ini. Kami serahkan kepada pengurus. Salam. Oke, saat ini kita akan mendengarkan tentang proposal Natal yang disampaikan oleh Ketua Panitia hambanya Adrianus Hulu STH. Persilakan. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam ya Hobu. Pertama sekali saya minta maaf. Tadi saya tidak mengikuti dari awal. Saya sudah di firman Tuhan, baru saya bisa join karena ada juga beberapa hal yang saya harus kerjakan malam hari ini.
dalam pelayanan dan habis itu saya tadi jadi dalam grup panitia, apakah saya bisa boleh masuk? Karena ketua bilang bisa, karena ini lagi sharing firman Tuhan, makanya saya sempatkan waktu saya. Dan saya percaya bahwa kita semua masih betah dan masih bertahan. Jangan sampai mata kita merem, kita melek terus. Nah, kayaknya ini sudah jam-jam ngantuk ya. Nah, jadi artinya nanti saya akan percepatkan saja. Dan ini tidak lama, hanya saya menjelaskan tentang proposal kita yang sudah saya kirimkan di dalam grup panitia. Dan nanti akan dikirim juga nanti di dalam grup NYG sebagai tanda bukti bahwa itu sudah disetujui oleh Pak Ketua Komsel ya, sebagai penanggung jawab. Ya, kami hanya sebagai pelaksana, kami sebagai alat, kami hanya bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Ketua Komsel dan pengurus-pengurus lainnya. Ada yang bisa membantu saya, Pak Ketua atau Kak Patimas, untuk membuka ini, karena saya nggak buka laptop saya pakai HP. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya. Ada Pak Ketua yang bisa membantu saya untuk ini, saya screen dulu. Oh ya, bentar ya. Baik, terima kasih.